Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji, spesialis obstetri dan ginekologi, dalam acara Temu Pakar di YouTube Koji TV. Kali ini kita akan membahas tentang mitos dan juga tips untuk ibu hamil yang berpuasa di bulan Ramadan, apalagi dalam musim virus corona atau COVID-19 ini. Apa aja tipsnya dan mitosnya? Mari kita saksikan. Ya, karena banyaknya pertanyaan yang masuk melalui Instagram ataupun juga melalui medsos dan juga bertanya pada saat praktek, maka kita membuat saja untuk konten tentang apa itu tips yang berpuasa di bulan Ramadan untuk ibu hamil dan juga menghilangkan mitos-mitos yang ada pada saat kehamilan dan berpuasa. Yang pertama adalah puasa membuat perkembangan bayinya tidak baik. Ini adalah mitos. Pada penelitian, ternyata pada ibu yang berpuasa di 10 hari pertama, kemudian di 10-20 hari, kemudian lebih dari 20 hari, memang ada sedikit penurunan daripada perkembangan berat badan bayi pada saat lahir dibandingkan dengan ibu yang tidak berpuasa. Tetapi hasilnya ternyata dalam penelitiannya tidak terlalu signifikan, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara ibu hamil berpuasa di bulan Ramadan dengan ibu yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, sehingga hal ini menangkal mitos bahwa pada saat ibu hamil berpuasa di bulan Ramadan akan menyebabkan perkembangan bayinya tidak baik. Itu adalah mitos. Kemudian yang kedua adalah puasa menyebabkan ibu atau bayi melahirkan secara prematur. Ini adalah mitos. Riwayat prematur atau hamil kemudian berpuasa dan menyebabkan prematur tidak ada hubungannya dengan puasa pada saat ibu hamil di bulan Ramadan, karena prematuritas itu memiliki kaitan erat dengan satu, adanya gula pada saat kehamilan atau disebut sebagai diabetes gestasional, jadi sakit gula pada saat kehamilan. Yang kedua adalah adanya riwayat keguguran berulang atau abortus berulang atau habitualis atau rekurensi abortus, jadi berulang abortusnya bisa menyebabkan seperti itu. Yang ketiga, adanya hipertensi pada saat kehamilan. Dan yang keempat adalah mengkonsumsi obat-obat pembekuan darah. Nah, itu bisa menyebabkan prematur, jadi tidak ada hubungannya dengan berpuasa apalagi di bulan Ramadan. Oke. Selanjutnya, puasa menyebabkan berat badan ibu pada saat hamil turun. Ini tidak betul, karena penambahan berat badan ibu hamil selama berpuasa atau selama kehamilan ditentukan berdasarkan sebelum kehamilan. Jadi sebelum hamil ditentukan dulu berat badannya berapa, tersebut menggunakan BMI atau Body Mass Index. Saya sudah pernah membuat berapa penambahan berat yang ideal pada saat kehamilan di video sebelumnya. Seperti ini videonya yang ini. Nah, Anda bisa lihat ini video itu adalah berapa berat badan yang ideal pada saat ibu hamil, apalagi di bulan puasa. Jadi tidak ada hubungannya dengan berpuasa. Jadi kita menentukannya adalah ketika sebelum hamil menggunakan indeks BMI atau Body Mass Index. Dan untuk penambahan berat badan ibu dan janin selama kehamilan, kita menggunakan KMS atau itu untuk mengevaluasi penambahan berat badannya. Kalau sesuai dengan grafik ya, maka itu dikatakan sebagai normal. Oke ya, jadi tidak ada hubungannya antara berpuasa dengan penambahan berat badan ibu hamil selama kehamilan. Yang selanjutnya adalah ibu hamil disarankan untuk tidak berpuasa jika pada trimester 1 adalah umur kehamilan di bawah 12 minggu, terdapat mual muntah yang berlebihan. Jadi mual terus, muntah terus, itu jangan berpuasa. Yang kedua adalah buka puasanya sedikit, sahurnya sedikit. Nah, itu nggak boleh juga berpuasa. Karena apa? Nah, nanti nutrisinya akan sedikit pastinya. Yang ketiga adalah kalau terjadi dehidrasi, itu jangan berpuasa juga. Dan yang keempat, disarankan untuk ibu hamil trimester 1 tadi untuk tidak berpuasa. Kenapa? Secara umum trimester 1 adalah proses namanya embriogenesis. Embriogenesis adalah tahap pembentukan embrio. Pada saat tahap pembentukan embrio itu dibutuhkan banyak nutrisi yang memuat untuk perkembangan si janin lah. Kalau dia berpuasa, apalagi ada mual muntah, maka otomatis nutrisinya tidak tercukupi, sehingga sebaiknya pada trimester 1 disarankan untuk tidak berpuasa. Kemudian pada trimester 2 dan 3 disarankan untuk boleh berpuasa dengan pertimbangan bayi sudah cukup baik dan juga sudah memiliki cadangan untuk energi makanan. Tetapi tidak diperbolehkan berpuasa pada trimester 2 atau 3 jika ada pemberat. Apa aja pemberatnya? Yang pertama adalah jika ibunya mengalami diabetes gestasional atau
penyakit gula pada saat hamil, itu jangan berpuasa, trimester 2 dan 3. Yang kedua, hipertensi, jadi atau disebut sebagai preeklamsi, jangan berpuasa juga. Yang ketiga, dulu memiliki riwayat abortus berulang, itu jangan berpuasa juga. Yang keempat adalah adanya kelainan pembekuan darah yang dibuktikan dengan laboratorium dan diputuskan oleh dokter untuk tidak berpuasa, ya jangan berpuasa. Jadi 4 hal itu sebaiknya pada trimester 2 dan 3 tidak berpuasa. Lalu akan ada pertanyaan, bagaimana jika ibu hamil berpuasa? Apakah itu boleh secara agama? Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dikatakan bahwa, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam berpergian, lalu ia berbuka, maka ia wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan di hari-hari yang lain. Dan kemudian diperkuat dengan hadis dari Nabi dan dari Abu Daud dan Tirmizi bahwa sesungguhnya Allah melepaskan dari seorang musafir kewajiban berpuasa dan setengah sholat maksudnya kayak foto gitu, dan melepaskan dari ibu hamil dan menyusui dari kewajiban berpuasa. Nah, sehingga ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa tidak usah berpuasa, dan juga ada yang berpendapat membayar fidyah. Jadi silakan nanti bisa tanyakan lebih dalam ke ustadz-ustadz yang memang jenengan pegang, karena saya sendiri tidak fokus ke sini, fokus ke medisnya. Nah, sekarang adalah 10 tips berpuasa bagi ibu hamil di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani, bebas dari gangguan yang tadi kita sebutkan semua. Yang kedua adalah sebaiknya mulai pada trimester kedua atau trimester ketiga. Yang ketiga adalah harus memiliki cairan yang seimbang. Cairan seimbang itu apa? Jika memang ingin berpuasa, maka sebaiknya pada saat berbuka puasa, minumlah air putih 4 gelas minimal, dan kemudian pada saat sahur juga 4 gelas. Kenapa? Pada ibu hamil itu ada namanya peningkatan basal metabolic rate, sehingga dia akan cenderung untuk hangat, panas, sehingga mudah terjadi dehidrasi. Kalau yang ingin berpuasa tidak sampai minum 4 gelas minimal, nah maka ditakutkan akan terjadi dehidrasi, sehingga kalau memang ingin berpuasa pada trimester 2 dan 3 sebaiknya jadi berapa? 4 gelas pada saat berbuka dan 4 gelas pada saat sahur. Yang keempat adalah PHBS, pola hidup sehat. Apalagi dalam masa virus corona ini, maka disarankan untuk berjemur. Berjemur inilah untuk mengaktifkan daripada vitamin D. Vitamin D ini dibutuhkan pada ibu-ibu hamil. Dan vitamin D pada sinar matahari itu dikhususkan sebaiknya berjemur sebelum jam 10, cukup 15 sampai dengan 30 menit, cukup segitu aja, atau 15 menit saja sudah cukup berjemur di pagi hari sebelum jam 10, ingat ya, sebelum jam 10. Kemudian yang kelima adalah disiplin dalam hal makanan bergizi dan juga konsumsi 4 sehat 5 sempurna. Maksudnya itu pada saat buka makannya yang bagus juga, bukan sembarangan. Pada saat sahur juga makannya bergizi. Apa saja makanan dan minuman yang bergizi pada saat ibu hamil ada di video saya di pola makan ibu hamil. Silahkan dilihat video ini. Yang keenam adalah membersihkan daerah sekitar dari sarang dan jentik nyamuk. Kenapa? Karena pada bulan April dan Mei ini adalah musimnya demam berdarah juga, sehingga walaupun saatnya kita sedang terkena virus corona atau sedang pandemi virus corona, sebaiknya kita juga berpikir tentang demam berdarah, sehingga jika ada di situ genangan air, ayo kita hilangkan semua, karena masa puncaknya adalah di bulan April dan di bulan Mei. Yang ketujuh adalah cuci tangan. Cuci tanganlah dengan baik dan betul. Setiap habis megang apapun, cuci tangan, walaupun itu di rumah. Apalagi keluar dari rumah, pulang harus cuci tangan, betul-betul cuci tangan. Jangan lupa, apalagi pada ibu hamil, sangat rentan itu. Nomor 8, hindari kerumunan. Jadi kalau ibu hamil, sebaiknya nggak usah kumpul-kumpul dulu, nggak usah kemana-mana dulu. Dan memang anjuran dari pemerintah dalam musim pandemi corona ini, stay at home dulu, diam di rumah, berbanyak untuk berdoa saja. Oke. Yang kesembilan adalah jangan lupa untuk memakai masker. Jadi kalau ada tamu tetap pakai masker, apalagi mau keluar, kalau memang perlu banget keluar harus pakai masker, dan maskernya jangan yang tipis, kalau bisa maskernya agak tebal. Kemudian yang ke-10 adalah lihat sekitar. Lihat sekitar di sini adalah lihat orang-orang di sekeliling Anda. Ada nggak yang memerlukan bantuan Anda? Jika ada yang memerlukan bantuan Anda, maka bantulah. Karena semakin kita membantu banyak orang, maka kita mungkin lebih dipermudah dalam hal segala halnya. Oke, demikianlah 10 tips untuk ibu hamil pada saat berpuasa di bulan Ramadan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.